Selamat datang di Sudut Cerita. Sehat Om Riki, sehat. Iya, Sehat. kalau SD mah malu-malu, SMP malu, SMA maluin kan beda mungkin. Ini bisa proklamator ya. Kami bangsa Indonesia. Aku. Tahu aja. Nah, kali ini di episode 2 ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana sih memupuk rasa percaya diri, entah itu gimana cara kita tampil depan orang atau bagaimana supaya kita nggak malu-malu. Nah, kali ini saya mungkin ya, saya di sini tidak sendiri. Saya ada teman-teman saya atau rekan-rekan saya. Mari kita panggil rekan-rekan saya. Ayo ke sini. Sehat Om Riki, sehat. 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 Tadi itu briefing tentang apa ya? Tadi tentang percaya diri ataupun tentang bisa tampil depan orang ya. Sebelum ke situ ya, saya tuh mau sedikit disclaimer ya. Untuk pembahasan episode ini kita tuh berdasarkan pengalaman dari masing-masing kita. Jadi bila mana ada yang kurang setuju, jadi mohon maaf ya karena ini semua berdasarkan pengalaman kita-kita juga. Dan saya di sini juga masih belajar untuk hal itu. Nah, tema kali ini adalah memupuk rasa percaya diri. Tadi sedikit disinggung. Percaya diri seperti apa? Apakah memulai depan orang ataupun menjadi seorang yang bisa diandalkan. Nah, kali ini saya akan sedikit bincang-bincang dengan Pak Rizal sama Pak Raffi. Pertama saya mau nanya dulu ke Pak Rizal nih. Apa tuh? Mengenai percaya diri. Percaya diri itu seperti apa sih? Saya bisa di depan orang ngobrol banyak atau saya bisa ngomong seperti apa gitu kalau percaya diri. Sebetulnya sih apa ya yang saya rasakan itu terkait kepercayaan diri ya. Gimana ya? Karena mungkin karena berdasarkan waktu itu gitu ya. Dari saya waktu sekolah, di sekolah itu saya itu lebih ke sering tampil di depan mungkin ya. Karena dulu itu saya itu masuk ke waktu SD Pramuka. Nah, Pramuka itu teh entah kenapa dari pembina, dari guru-guru gitu ya. Kalau misalnya saya lagi melaksanakan upacara, itu harus saya yang menjadi pemimpin upacaranya. Maju ke depan. Dan itu pun saya sebetulnya nggak bisa gitu ya, tapi dipaksa bisa gitu ya. Maju ke depan. Terus waktu SMP saya ikutan eskul paskibra gitu ya. Dijadikan danton juga komandan peleton ya. Dicoba tampil terus akhirnya selalu ditampilkan juga gitu ya oleh guru-guru. SMA pun sama, kuliah pun Sampai kuliah sama pun. gitu. Jadi entah mungkin bisa berani di depan itu karena mungkin ya perjalanan itu ya, bukan karena apa ya, bukan karena ada kan orang itu yang ekstrovert gitu kan. Ekstrovert itu terkadang dia teh nggak mau tampil di depan gitu kan, malu gitu kan. Dan itu pun ada kayaknya ada dari naluri diri sendiri juga mungkin, atau dari apa ya, bawaan mungkin ya gitu. Jadi yang saya tangkap ya dari percaya diri itu tadi awalnya sih kayak nggak mau, tapi karena memang disuruh ya mau Awalnya tidak disuruh, mau, mau tidak mau, bener. namun karena terlalu apa ya, bukan terlalu ya, karena terbiasa. Terbiasa. Mulai ada terbiasa, jadi percaya diri itu tumbuh dengan sendirinya ternyata. Nah, sekarang coba dari Pak Raffi. Tadi kan tentang kepercayaan ya. Tadi itu kalau Pak Rizal itu awalnya memang nggak tahu ya, karena memang pada saat di sekolah selalu disuruh, tapi lama kelamaan karena terbiasa jadi biasa Ya, untuk jadi biasa. tampil depan umum. Tuh. Sekarang dari Pak Raffi. Tapi sebelum lanjut, saya pengen nanya dulu nih aja. Ya elah. Apa tuh? Apa tuh? Perihal kepercayaan kan dari SD, SMP, SMA atau sampai ke kuliah kan. Nah itu kan secara
klaster atau tahap itu berbeda tahapan. Terus berbeda apa ya? Levelnya berbeda lah, berbeda. Ada ininya apa? Kesulitan tersendiri di klaster-klaster atau di tahapan-tahapan tersebut. Soalnya kan kalau dilihat SD terus SMP, SMA sampai kuliah itu si ruang lingkupnya tuh lebih besar kan. Oh iya, karena memang beda jenjang. Mungkin ya kalau SD mah malu-malu, SMP malu, SMA maluin kan beda mungkin. Ini bisa ya, bisa. Nah, pasti kalau saya pun pribadi ya, baru bisa tampil depan umum itu SMA. Nah, tadi dari SD, SMP, nah itu gimana tuh? Kok bisa dengan sangat berani gitu disuruh guru, tapi mau tidak mau saya tampil bisa. Dan ya itu saya juga bingung sendiri sebetulnya ya. Entah itu karena memang bawaan atau bagaimana, entahlah gitu ya. Cuman pada saat kita berani mencoba dulu. Kalau saya ini Mah ya, saya pribadi gitu. Kalau kita berani mencoba, insya Allah kita bakalan bisa menyelesaikan itu. Maksudnya kita coba dulu aja, walaupun kita belum tahu apa resikonya, apa itu teh harus bagaimana. Tapi saya dari waktu kecil sampai saat ini pun, jika kita melakukan sesuatu ya, kalau gagal berarti kita harus memperbaiki. Nah, berarti harus ada proses evaluasi kan. Tapi kalau kita kata orang berhasil, berarti kita harus mencoba konsisten, tapi kita harus lebih memperbaikinya lagi tetap gitu kan. Nah, jadi dari semenjak SD, SMP, SMA memang kalau tadi klasternya atau ruang lingkupnya itu berbeda-beda, memang benar berbeda-beda. Dari SD itu anak-anaknya mungkin waktu itu mah ada yang maju ke depan, gitu kan ya, gitu kan. Nah, kalau saya waktu SD mah banyak di belakang sih. Nah, kan beda-beda kan, Takut atau SD Nah, waktu SMP mulailah anak-anak SMP itu yang saya rasa gitu ya, dia itu mulai memilih teman. Nanti sih mulai memilih teman. Ini udah mulai ini. Akhirnya kita tampil ke depan pun ada yang suka, ada yang enggak. SMA apalagi gitu kan, SMA apalagi mulai ada jati diri, mulai mencari jati diri di situ di SMA. Tapi masih ada lah proses evaluasi, apresiasi gitu kan, apresiasi dari zaman SMA. Naik ke kuliahan. Wah, kuliahan mah justru apa ya, yang saya rasakan itu karena mungkin karena kebanyakannya individual dan memang apa, kita tampil ke depan tuh memang ya itu ada yang suka atau nggak suka ya, seperti itu. Lingkupnya mungkin lebih luas dan memang orang-orang tuh memang udah punya ego mungkin ya. Wah, kalau kuliah. Jadi yang berani tampil ke depan itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, pressure-nya pun pasti beda bisa. Beda. Paling tinggi di mana? Kuliah. Kuliah. Apalagi sekarang di kerjaan. Kerjaan sih membawa jabatan itu sendiri. Iya. Jadi sangat kuat sekali pressure. Kayak tadi udah tanya ya tentang klaster atau level-level ketika memupuk rasa percaya. SD kita melihatnya kalau teman-teman ke pro kadang kita merasa teh bikin malu atau bikin menghargai kita gitu. Dan SMP sudah mulai nih teman-teman tuh, saya mah sukanya sama dia memperhatikan, yang ini enggak. SMA apalagi kuliahan kan memang ya kalau disebut individualis memang kuliahan itu individualis. Tapi ini jadi bahasan yang bagus sih terkait kelas-kelas itu ya, maksudnya dari masing karakter SD, SMP, SMA, sampai SMA lah, kita anggap sampai SMA dulu dari dunia pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, kalian ngerasa nggak sih untuk saat ini anak-anak zaman sekarang itu ada penurunan karakter, benar gak sih, ngerasain nggak?
yang dirasakan memang di lingkungannya di tempat tinggal saya ya, daerah sana. Walaupun agak jauh tetangganya. Cuma kalau anak-anak sudah bermain, itu tuh sudah membahasnya itu tentang hal-hal yang ada di televisi ataupun media sosial. Sangat berbeda dengan zaman SD dulu. Karena ya dulu mah ngebahasnya apa? Permainan sekitar itu saja. Benar itu. Satu komplek ya komplek, satu dusun ya dusun, udah seputar itu. Dan memang nggak ngebahas tentang media sosial saat ini. Kalau yang sekarang ngebahasnya apa? Contoh lah, ketika lagi ngebahas tentang apa itu brand road dan juga lagu-lagu tertentu ya yang bikin terngiang-ngiang di kepala, entah itu TikTok ataupun Instagram ataupun medsos lainnya. Nah, anak-anak meniru itu di sepanjang dia bermain. Jadi nggak ngebahas permainannya, tapi apa yang waktu itu pernah didengar mungkin diucapkan lagi ketika bermain. Jadi kayak benar-benar tidak terlepas dari medsos. Benar-benar berbeda. Benar sih. Itu memang ada perbedaan ya. yang sekarang. Dari para pion baru. Tadi tentang Tadi yang awal dulu. yang awal dulu lah tentang Apa tadi percaya diri menurut para pi. Tadi Pak Rija itu percaya diri itu bercerita tentang dari waktu SD sampai ke kuliah ternyata saya begini. Dari para pi nih mungkin ada cerita lain apakah ini untuk proses percaya diri? Percaya diri ya. Ya. Soal experience. Iya, based on experience. Menurut saya kalau percaya diri itu kalau dari saya ketika kita melakukan sesuatu hal baru itu pertama didukung walaupun emang dia teh pernah atau bukan pernah ya ketika dia teh melakukan hal baru bukan gagal sih sebenarnya, bukan gagal tapi dia tuh lebih ke ada beberapa kesalahan yang dia lakukan waktu ketika disuruh melakukan hal baru. Cuma dia tuh mendapatkan dukungan dari orang luar untuk coba terus perbaiki apa yang kesalahan kamu. Nah setelah diperbaiki coba lagi hal baru itu dan nggak ada kesalahan. Nah sehingga kedepannya ketika kamu mendapatkan hal baru lagi itu pas dilakukan sama kamu teh apa ya nggak ada kepikiran nggak mau ataupun malu. Jadi itu teh ketika sudah ada misalkan ya saya sudah mengenal cara untuk ngobrol di depan umum temanya ini. Ketika nanti tema ini ada lagi kita sudah siap karena tema ini itu saya udah pernah. Tapi terlepas dari itu dukungan orang sekitar pun mempengaruhi sih. Kayak apresiasi tadi kata Pak Ijal. Iya. Jadi kalau dari para P sendiri sih jadi kalau dari para P sendiri ada faktor internal yang mungkin mengerti situasi mau bagaimanapun tempatnya ya misalkan mau ngobrol mungkin apa namanya lingkungan kita ya sekitar kita ataupun depan orang tapi juga ada faktor eksternal yang mendukung kayak apresiasi bahwa sok kamu masuk sok kamu maju kamu aja yang bicara kamu aja yang menentukan berarti kan itu harus dipercaya ya jadi bedanya itu kan orang karakter orang yang beda ya ketika emang dikasih kepercayaan terus dia melakukan kesalahan atau kegagalan cuma sama orang yang kasih atau sama orang sekitarnya tuh dia tuh nggak ada apresiasi atau dukungan lain kadang dia kan down beda lagi dengan mereka yang punya karakter kuat gitu mentalnya kuat ketika dia dikasih kesempatan melakukan hal baru walaupun dia gagal dia punya misi buat evaluasi dirinya introspeksi dirinya buat perbaiki ya ada yang namanya sebuah evaluasi dari hasil ya. Nah Pak Rija saya mau nanya nih tentang evaluasi tadi sempat disinggung tentang evaluasi setelah kita mengerti situasi. Contoh situasinya gini, kalau para Pi mungkin tadi ngejelasin tentang situasi di mana tuh. Ada sebuah situasi kayak saya harus maju depan. Waktu kapan? Kalau saya sih aktif percaya diri itu di SMK. Di SMK. Oh, berarti ketika SMK ekskul berarti atau di mana? Di kepengurusan. Kayak contoh hal kecilnya tuh dulu disuruh jadi pemimpin upacara.
Pemimpin upacara. Pemimpin. Barisan yang paling kanan. Oh, barisan yang paling kanan. Itu hal kecil. Ya. Kecilnya itu hal kecilnya. Pertama mungkin untuk pertama kali ya. Suara gemetar, badan. Biasalah tremor untuk Tremor awal ya. awal. Cuma setelah beberapa kali karena setiap Senin atau setiap upacara itu disuruh lagi. Jadi terbiasa. Terbiasa. Berarti evaluasinya di situ. Terus Untuk bisa ya. Nah, karena hal kecil tersebut waktu saya kerja di Purwakarta, perusahaan itu kan ngadain upacara pengibaran. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih sebenarnya kita kumpulin panitia, alhamdulillah saya jadi panitia, terus ada yang si Dantonnya tuh dari TNI-nya tuh bilang ada yang siapa buat jadi pengibar upacara yang bawa bendera dengan percaya dirinya. Saya karena ya saya kan sudah terbiasa ya. Siap, mungkinnya saya gitu. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Waktu itu ya saya tuh ngajuin ya. Saya Pak dilihat dulu berdiri. Saya berdiri. Biasa ya. Oke. Terus adalah 3 orang. Iya. Hasil ketika latihan kan saya bawa bendera, terus yang mimpinnya itu kan ya gitulah intinya mah. Alhamdulillah dengan beberapa latihan, walaupun di latihan ada kesalahan, pas hari H alhamdulillah itu lancar. Ya, kegiatan cara benderanya aman lah di. Jadi udah siap gitunya. Udah siap. Karena terbiasa ketika sekolah ya. Jadi Kayak kata Pak Ijal tadi, nggak mikirin apa belakang. Yang penting penting nyoba dulu lah. Nah, yang tadi yang evaluasi dari Pak Rijal. Tadi itu kan Bapak dari klaster ya, dari SD, SMP, kemudian SMA, sama di kuliahan. Nah, bagaimana kayak ngambil intisari kemarin itu saya ada sedikit kesalahan di sini. Tapi saya lebih baik lagi. Di jenjang yang berbeda Pak. Gimana tuh? Lagi SD kepikirannya gimana, SMP kepikiran gimana, SMA apalagi kuliah. Kan pasti beda nih. Betul. Untuk evaluasi. Nah, ini cerita yang sangat saya tidak pernah lupakan. Pasti ada sesuatu. Sewaktu SD, tapi bukan di sekolahan ini mah. Di lingkungan rumah. Kebetulan saya dijadwalkan menjadi waktu Ramadan, saya dijadwalkan menjadi pengisi kultum kuliah 7 menit. Pada saat salat Isya ke salat tarawih kan. Nah, ada kultum dulu kan. Emang nggak ada kultum. Oh, nggak ada. Kelamaan. Tapi itu tuh emang intinya ada kita masih ada. Yang ada kan. Sekarang juga masih ada beberapa masjid. Masih. Saya doang. Nah, waktu itu saya kebetulan pas jadwal saya ya. Taulah anak SD sore-sore kan ngabuburit. Jalan-jalan ke alun-alun ya. Wah, segala dibeli kan. Segala dibeli. Akhirnya pas buka kan, mau kantenya nama anak SD dulunya. Kalau sekarang saya sekarang melihat zaman dulu gitu flashback ke belakang. Rada gila. Karena memang waktu itu. Nah, karena waktu itu kita nggak tahu. Makan, cilung, terus nasi padang gitu ya. Pokoknya mah makan gitu ya. Akhirnya pas mau sholat Isya, lamun Sunda nama kali kiben. Karena gitunya. dari kosong diisi terlalu banyak kan. Terlalu kenyang lah gitu ya. Kemerkaan. Isya maksakeun. Dah karena jadwal kan. Jadwal kultum, sholat Isya dulu masih aman. Pas naik ke mimbar tiba-tiba gitu gede dia berdetak jantungnya gitu ya demam panggung lah ini keringatan ya ini situasi normal demam panggung naik bawah perut kali kiben keberkaan gara-gara terimanya mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya SD tuh kelas 4 itu deh kelas 4 masih ingat
naik ngomong gitunya ceramah tapi masih mencoba pakai teks gitu, mencoba pakai teks. Dan akhirnya pas teks itu pertengahan gitu ya, sudah baca pertengahan gitu, wah pusing. Akhirnya naon turun. Di masjid. Muntah di masjid. Itu kontanya pas banyak orang apa Banyak orang. Muntah lah di masjidnya. Pokoknya itu hal yang paling memalukan. Keluar. Udah akhirnya nggak mau ke masjid lah awalnya. Anak SD nggak mau ke masjid lagi. takut. 2 hari lah, akhirnya malu lah. Nah, pas SMP kelas 1 itu mau udah mulai sebelum itu kan ya, kan ceramah dulu nih. Kita berani kultum dulu kan, kita berani kultum di depan banyak orang, depan banyak jemaah gitu kan, di masjid. SMP SD SD dulu, kelas 4 tuh mulai. Nah karena tadi ya evaluasi dari kepercayaan diri kita untuk berani berbicara di depan gitu kan. Kita berbicara di depan, pada saat itu kita mencoba tuh berani, ini keringatan, kelikiben gitu kan, kemerdekaan. Jadi sebelum tampil kita harus kondisikan. Akhirnya sebelum tampil kita itu karena ada momen yang memalukan itu, akhirnya saya itu berpikir ini gara-gara apa ya? Oh ternyata gara-gara makan terlalu banyak, terlalu kenyang gitu kan. Akhirnya kemerdekaan gitu kan. Akhirnya malu lah. Nah tapi dicoba pada saat itu karena dapat 2 kali jadwalnya dalam 1 bulan itu 2 kali per orang. Coba dan akhirnya kata si mama gini, Jal tong seueur teuing cenah naon makan teh atuh cenah bisa kali kiban deui jadwal mah. Akhirnya dikit we makan teh dikit, akhirnya ajar gitu kan, gak terlalu gemeteran gitu kan. Tapi alhamdulillah dari situ ini evaluasinya dari situ. Jadi kita melihat ke belakang, ternyata ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Dan dari keseringan mencoba tampil di depan, karena setiap hari Selasa itu dulu kita itu ada pengajian pemuda Risma remaja masjid ya, remaja masjid. Nah, Selasa mencoba ada momen tampil lah gitunya, tampil menjadi penceramah gitu kan. Coba akhirnya pada saat kesini akhirnya nggak pakai teks pun kita bisa hanya jadi impromptu ya. Impromptu karena sudah tahu kan, sudah tahu mukodimah tuh bagiannya ini gitu kan. Terus pada saat kita mencoba mau masuk ke materinya tuh mungkin kita harus siapin dalilnya. Nah siapin dalilnya itu saya waktu itu masih coba pakai teks ditulis gitu ya, ini Quran sekian dicoba, akhirnya bisa. Nah jadi karena mungkin itu perjalanan tehnya ya, ada hal-hal yang mungkin karena terbiasa menjadi biasa gitu kan. Nah, bisa karena terbiasa. Nah, pada saat SMP itu kelas 7. Kelas 7 ini mulai naik tuh. Karena mungkin dari SD ke SMP mulai naik, cenanya rada percaya diri gitu kan oleh guru teh. Sekarang mah coba Ijal menjadi imam. Imam tuh kasih ya Allahu Akbar lancar ya. Mas Allahu Akbar ruku tuh, pas ruku sami Allahu liman hamidah pingsan. Biasanya kenapa? Pingsan. Apakah kebanyakan makan atau kurang makan? Karena pertama kali jadi imam di banyak orang pingsan. Asli itu hal enggak memalukan lagi. Tapi enggak kepikiran tuh, Pak. Enggak lah. Tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba karena kalau yang pingsan mah ya ingat kan? Ingat pas sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar lah. Allah. Jadi imam jadi sama yang belakang saya. Langsung dikerumuni gitu ku orang-orang teh. Jal, kunaon ya. Kita jadi mulai awalnya takut gitu kan, awalnya takut lagi menjadi imam,
tapi mungkin itu karena pertama kali Benar. akhirnya mencoba lagi di minggu selanjutnya mencoba lagi, alhamdulillah rada lancar walaupun kadang ada deg gitunya ada deg. Nah tapi dari situ mencoba lagi terus ya, jadi guru saya itu nggak, ini karena kamu ada kesalahan jadi jangan lagi, jangan. Iya. Tapi diberikan kesempatan lagi akhirnya kita terbiasa kan gitu, terbiasa oh gini oh ternyata mungkin yang bisa saya ambil itu dari memang nggak terlalu jauh lah gitu ya, nggak terlalu jauh walaupun kita di hal yang berbeda gitu ya kan, ini hal yang tadi kan ceramah sekarang jadi imam, dari hal-hal itu tidak terlalu jauh lah. Kita bisa percaya diri itu karena satu, kita berani mencoba. Yang kedua, kita tidak apa ya? Maksudnya kita jangan sampai apa ya? Jangan sampai Berhenti di satu titik itu. Kita harus coba belajar lagi apa yang harus diperbaiki. Akhirnya ya kita mau percaya diri itu karena mungkin ada medannya, kita bisa terfasilitasi untuk kita berbicara di depan, untuk kita tampil di depan. Nah, itu mungkin. Ya walaupun pasti ada cerita tersendiri ya. Karena Dari ya, yang betul. awal tadi sampai yang kedua tadi kan ceritanya yang satu mungkin karena nggak tahu ya kalau di depan ketika demam panggung itu tubuh pasti refleksnya begitu. Nah, Awalan sampai pingsan juga tadi ya. Hmm. Pak Rapi ada cerita sama kayak Pak Rijal nggak? Atau tiba-tiba Pak Rapi mah menjadi seorang enggak. proklamator ya, kami bangsa Indonesia. Mengaku. Tahu tadi sudah penting man tong kieu. Kami berjanji akan bayar setiap minggu. Jadi Bang Emok. Itu Kayak perjanjian aneh. cerita-cerita yang membuat kita dong. Bentar. Ya. Ada satu rekan kita yang dari episode 1 belum masuk pernah ke masuk. frame ke sini ya. Oh iya. Belum masuk ya. Kita dulu. Ya. Ini Kita sambut. Ayo, sambut dulu. Kita sambut Sensei. Ayo Ayo, situ dulu. Nah, ini sih. Nah, ini adalah sensei yang diikuti anak. Kenapa disebut Sensei? Karena Karena aku guru Jepang. identik orang-orang Jepang itu kepada guru itu sensei. Sensei. Artinya sensei itu Sensei itu apa? Guru sih. Guru. Lebih ke panggilan untuk guru. Walaupun bapak-bapak atau ibu-ibu Ya. itu teh. itu deh. Iya. Enggak lihat gender ya. Nggak lihat gender kalau untuk panggilan. Soalnya kalau untuk profesi bukan sensei, Tapi kiyoshi. oh jadi Bukan Kyogo. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Oh berarti Roy teh seorang guru. Seorang Guru Roy. guru. Guru Roy ya. Ya kan ini yang di Sensei. Ya, ini kita Nah itu tapi kenapa beda antara, kan kalau kita nih di Indonesia kan Pak Guru misalnya tanya Pak Guru gitu kan. Kalau itu kan sama kan? Sama. Gitu. Kenapa di Jepang bisa beda gitu? Nah, untuk perbedaannya kayak gini ya, Pak. Misalkan kenapa kita atau orang sana kiyoshi nih, supaya nggak ribet. Kayak nggak ribet. Kalau menurut saya itu. Kiyoshi. Kiyoshi. Untuk nama panggilan profesi seharusnya kan harus sensei, komplit sensei, tidak sen aja apalagi sei. Seharusnya. kayaknya di Indonesia. Karena di Indonesia. Karena di Indonesia itu selalu Indonesia. gemar meningkat sesuatu. Oh iya sih. Kayak banyak lah ya nama-nama aplikasi yang ada di Indonesia ataupun beberapa nama-nama perusahaan banyak yang disingkat Indonesia. Padahal mungkin ada aturan tertentu ya yang Tapi kan di Indonesia itu justru bahasanya luas kan. Bahasa keunikannya luas kan. Kayak di Jepang, selamat pagi, Yo, ohayo ya. Singkat ohayo, berarti itu satu kata kan. Iya. Kalau di kita selamat pagi gitu kan.
lebih banyak kan suku katana gitu ya. Terus saya apa lagi ya? Selamat malam. Selamat malam. Mari kita Kom- mari kita makan. Itadakimasu. Itakadi Itada. Itadakimasu. Itadakimasu. Oh. Nah, ya. Kita balik ke topik. Topik ya. Ini mungkin ada pandangan ketiga ya tentang bagaimana memupuk rasa percaya diri. Bagaimana dari Sensei untuk memupuk rasa percaya diri? Waktu itu Sensei belum pernah punya perasaan saya percaya diri sampai sekarang menjadi seorang yang bisa ngobrol depan umum atau ngobrol depan banyak orang. Itu teh belum dari saat sholat duha SMA. Bentar, bisa, sholat bisa, duha, bisa, ya, bisa. bener. Gimana tuh? Imam nih, Doa. doa akhir. Akhir. Ada beberapa part yang saya ulang sehingga yang belakang ngomong bukan ngomong sih lebih kedam. Nggak ada hem. Nah, Ngode. ngode. Saya nggak peka pada diri sendiri langsung peka. Ngomong gitu. Itu pengalaman Allahumma inna duha uka. Bapak. Itu namanya bilangnya bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Seserian lah. Yang saya ingat ke Mas Dero masih ketawa saat saya ngulang Tapi di situ ada rasa malu nggak sih? Karena dulu itu kan saya sempat gitunya malu akhirnya nggak mau lagi gitu. pernah malu. Nah, naiknya itu hilang rasa malu itu waktu ikut lomba drama bahasa Inggris yang seprovinsi. Nah, di sana hilang rasa malunya. Jadi sangat percaya diri itu apakah mengerti pembahasannya harus gimana, bahasa Inggris lombanya kayak gimana, atau percaya diri bahwa lawannya cetek? Percaya diri karena harus juara. Harus juara. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa. Harus juara itu dari dalam diri sendiri atau dari guru atau diri sendiri? Oh iya. Berarti dorongan dari internal kita sendiri kan. Benar. Jadi ketika hilang rasa saya udah nggak sanggup lagi ketika itu lomba. Ya, tapi tetap masih ada impact Pak. Kenapa setiap salat saya nggak mau jadi imam? Itu dari sana impactnya teringat di sana. Kecuali kalau di rumah mau tidak mau harus jadi imam. Oke. Terbuka buka. Itu kenapa aku tidak mau jadi imam? Itu ada alasan. Tapi ada satu lagi sih Pak, apa yang kan tadi kita melakukan kesalahan sehingga kepercayaan diri agak menurun. Terus ada evaluasi. Namun ketika si orang tersebut itu nggak ada keinginan untuk berubah, kan kita mah nggak bisa maksa orang untuk berubah kan? Iya betul. Tapi kalau dari anak tersebut atau dari orang yang tidak mau berubah, mau gimana pun kita coba untuk support kayak gimana, tetap nggak bakalan berubah. Sehingga si kepercayaan tersebut tuh udah stuck di sana. Nggak ada apa? Intinya mas pikirannya itu yang berkembang atau mindset. Nah dia fix mindset, tidak mau merubah dan mengevaluasi hasil dari kesalahan ataupun peristiwa yang tidak mengenakan. Jadi seharusnya kita grow mindset. Tapi jujur ya kalau yang fix mindset itu adalah orang-orang yang penting aman. Kalau growth mindset itu adalah orang-orang yang berani ambil resiko kebanyakan. Karena kan ini semua rata-rata setelah dievaluasi resikonya unik-unik. Betul. Misalnya yang demam panggungnya sampai gitu, terus yang satu lagi demam panggungnya begini karena terbiasa bisa ikut bendera upacara ya. Kalau dari sensei itu kesang canggung ketika mungkin ada kesalahan, tapi lama-kelamaan bisa juara. Lomba itu kan beda, sangat beda. Jadi hasil evaluasi gitu.
Nah, bentar. Sekarang moderatornya sendiri. Gimana? So, Jadi gini, jadi menurut Anda sendiri itu seperti apa? kalau pengalaman saya sendiri untuk memupuk rasa percaya diri, saya itu punya 2 tahap, bahkan disebutnya juga saya itu dulu ya waktu kecil itu punya dualisme pemikiran. Apa dualisme pemikiran? Yang pertama, ketika saya tidak bisa, maka saya tidak bisa. Sudah. Fix mindset. Fix mindset. Ketika itu saya mau tidak mau bisa keluar dari fix mindset adalah rasa takut terhadap seseorang, guru atau orang tua. Fix mindsetnya waktu itu ketika saya nggak bisa menjadi petugas upacara ataupun saya nggak bisa menjadi seorang ketua kelas di kelas. Ya. Saya tidak mau, ya udah nggak mau, karena nggak bisa. Titik. Guru dengan tegas ngomong, Ariki, kamu teh bakal jadi pemimpin yang bagus, sok mulai aja dulu. Ngobrol saya ke orang tua, Dek Riki, kalau mau jadi seorang pemimpin, mending coba heula apapun itu resiko. Dari situ, saya orang yang memang kalau disebut itu seperti boneka, karena apapun bisa terlaksana kalau ada yang menggerak dari belakang. Jadi terlalu kuat sama faktor eksternal. Itu faktor saya. Ini waktu SD. Faktor dorongan luar kuat sehingga saya ada rasa takut kalau tidak bisa mengerjakan. Nah, dari rasa takut malah jadi percaya diri totalitas di situ karena saya takut terhadap sesuatu, ya saya sebenarnya. Kalau salah berarti saya gagal, maka jangan sampai salah. Dari situ saya terbiasa menjadi petugas upacara, entah itu pembaca Pancasila, entah itu sebagai pemimpin upacara. Setelah upacara saya harus menggerakkan ikut dengan guru olahraga, karena itu SD tiap pagi Senin itu harus olahraga setelah upacara, jadi cuma gerakan senam biasa. Saya harus di depan, mau tidak mau. Apalagi saya masih ingat karena dulu saya itu gendut luar biasa. Saya itu orang yang paling sentral di kelas karena paling gendut. Ya biasa terjadi. Luar biasanya itu memang ya sedikit tidak enak ya, karena saya sering dikatain si gendut. Tapi mana apa disebutnya bullying ya? Bullying gitu, tapi saya aman. SMP, jujur, selama 2 tahun masuk SMP, saya benar-benar tertutup untuk percaya diri. Karena saya masih gendut, pertama, saya tidak berani, kedua, dan ketiga, dorongan yang tadi sempat saya percayai untuk mempercayai eksternal, itu juga hilang. Diri sendiri hilang, dari luar hilang. 2 tahun. Nah, ketika 2 tahun itu, ada satu peristiwa lagi. Bukan cuma faktor eksternal, faktor rasa dendam dari diri sendiri. Setelah 2 tahun saya itu kan SMP dulu itu masih ada yang namanya SMP kelas istimewa sama SMP kelas biasa. Istimewa itu orang-orang yang rankingnya tinggi-tinggi digabung. Lah, saya kebagian ranking rendah. Ternyata saya punya rasa percaya diri itu dari dendam. Saya mau membuktikan bahwa saya bisa menjadi seseorang di depan, menjadi orang sentral di kelas, karena saya merasa saya orang biasa. Itu orang biasa. Itu orang-orang yang terpelajar ataupun orang yang punya peringkat. Karena waktu 2 tahun itu saya merasakan didepak dari kelas bagus menjadi kelas biasa. Orang-orang bagus ranking 1 unggul mungkinnya dari tiap-tiap kelas unggulan lah. Kelas unggulan, betul, kelas unggulan. Di situ saya disingkirkan, Pak. Di situ timbul satu hal yang dulu sempat hilang. Percaya diri dari dalam. Nggak ada. Karena di sana nggak ada percaya diri dari luar, jadi kayaknya dibebaskan, mungkinnya bebas mungkin dari SMP. Kalau kan suka disuruh-suruh. Ya. Timbul rasa kayak bukan dendam yang bukan yang negatif ya. Jadi dendam saya membuktikan. Dari situ percaya diri. Belajar dan mengenal karakter teman sampai pembuli saya sangat kangen sama mereka. Karena jadi ternyata pas kelas 3 SMP saya berteman sama semua kelas saat itu. Naik ke kelas unggulan kembali karena sempat karena percaya diri. Saya bisa membuktikan, alhamdulillah saya ranking 3 besar, naik. Walaupun di sana ada yang ranking lebih besar, tapi saya masuk tetap 5 besar, luar biasa. Dulu ranking berapa? Ranking ketiga ataupun keempat dari bawah.
Bayangkan mungkin down banget gitu ya itu teh. Jadi memupuk rasa percaya diri waktu SMA beda, bukan dari luar yang karena takut, tapi dari dalam karena saya menginginkan supaya ayo bangun bangun. Nah, masuk ke SMA nih, sedikit cerita ya SMA. Kalau SMA luar biasa dari kelas 1 sampai kelas 3 jadi sentral satu sekolah. Alhamdulillah. Karena apa? Terbiasa ngomong depan orang lain. Pak ya waktu itu teh. Ini mah punten ya, bukan kayak saya so dan ekstrinsik. Pak Riki itu ganteng dari semuanya. Kan kaget. Bad boy. Bad boy. Enggak bad boy, justru terlalu baik. Jadi kakak kelas banyak yang nyuruh kamu aja yang ketua. Jadi sempat waktu itu saya menjabat ketua yang di pramuka, kemudian di klub kimia. Bahkan teman yang waktu itu satu SMP kaget ternyata Ricky itu jadi ketua dan sentral di sana. Iya. Masuk enggak ke OSIS. OSIS saya mah jadi divisi saja, ikut-ikutan saya mah karena terlalu sibuk untuk ini juga dua-duanya sentral gitu. Jadi justru langsung percaya dirinya tuh pengen jabatan. Nah, gitu bedanya tuh. Ya. Dari eksternal mungkin saya teh kalau jadi seorang anak SMA tuh kayaknya harus bergaya. Nah, berarti masuk eskul. Dalam luar eksternal ya. Tapi dari dalam diri saya juga harus mampu dong, kan udah SMA gitu. Apalagi jati diri saya belum tahu nih kayak gimana. Mau kayak orang dikenal seperti apa gitu di SMA. Jadi kalau tadi yang evaluasi ya, kalau dari saya SD itu dari eksternal, ternyata saya SMP itu internal. Nah kalau SMA sudah maju dua-duanya. Eksternal dan internal pun menjadi pengaruh. Kalau kuliah balik lagi SD. Oke, benar. Kalau kuliah ngikut teman jujur. Kalau kuliah malah ngikut teman. Nah, kenapa bisa gitu? Gini, entah kenapa karena mungkin ini beda ya tiap orang ya. Jadi kadang ada yang orang saling bertumpuknya pengalaman maka akan menjadi lebih baik. Saya mah saling bertumpuknya pengalaman maka dipilih mana yang paling nyaman buat saya. Itu nyaman, oke ambil. Ini gak nyaman, bikin pusing. Ya kayak masuk organisasi, ikut-ikutan. Kalau kuliahan itu kan udah mahima ya, udah labem. Itu masalah gimana beres kuliahnya. Gitu karena itulah. Jadi ketika itu kuliah itu saya untuk memupuk percaya diri adalah ikut. Kalau teman iya enggak udah gimana gitu. Jadi apa ya sedikit sebutnya teh kalau zaman dulu mah zaman sekarang masih ada ya, masih kupu-kupu ikut dah yang penting beres kuliah pulang tapi tapi balik lagi mungkin di tiap dari Pak Rijal, Pak Rapi, dari Sensei mungkin di kelasnya ada sedikit perbedaan. Kalau saya di kelas itu hampir sempat jadi ketua kelas juga karena terlalu bagus menjelaskan. Karena kan belajar pengalaman mungkinnya. Dulu waktu SMA selalu dikasih julukan Ricky si jelas. Karena ngomongnya itu nggak bisa dipahami sama orang. Pas di kuliahan, ngomong kayak saya semua, gaje dosen. Masa mau ngomong gitu? Gak baik kan ternyata bahasa saya seperti dosen. Poin-poin beres. Jadi orang yang menangkapnya harus bisa menjabarkan dari poin-poin. Nah, berarti saya kotak waktu SMA tuh udah di kuliah waktu itu Ricky si gaje, tapi hampir sempat jadi ketua kelas, gak jadi. Banyak yang bilang, Ricky di mana rumah? Saya tuh rumah teh kalau nggak salah ya jauh lah pokoknya nama Bandung Timur. Jangan atuh. Jadi justru saya yang saya ngajukan jadi ketua di situ malah nggak jadi karena lihat dari situasi yang deket Bandung aja kota, karena saya kuliah di kota Bandung sedangkan rumah tinggal di Kabupaten Bandung. Jadi yang dekat ya gitu. Ternyata milihnya yang dekat aja biar mudah dihubungi dosen. Saya terlalu jauh. Itu mungkin untuk rasa percaya diri. Oke, pada episode kali ini kita sudah berbincang tentang masa lalu kita ya, lebih ke masa lalu kita. Cerita masa lalu kita tentang bagaimana sih jadi seorang yang percaya diri dan kepercayaan diri ya. Memupuk kepercayaan diri. Jadi dari Pak Rapi tadi sudah dijelaskan seperti itu.
kemudian dari Parija, dari Sensei, ternyata Iya, dari Frankie. saya sendiri gitu yang sedikit berbeda dan setiap orang memang berbeda gitu. Iya. Ada yang ternyata faktor eksternal, faktor internal dan saya keduanya dan keduanya di tingkatan berbeda gitu. Ternyata luar biasa. Nah, untuk episode kali ini mungkin itulah bahasan kita. Nantikan episode selanjutnya. Apakah episode selanjutnya akan ada tamu baru atau kita ngebahas tentang tema baru? Ditunggu saja. Terima Di mana? kasih. Di mana? Di sudut cerita.